Setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Dewasa baru diangkat rasul, bukan 25 tahun. 25 tahun itu menjadi suami, menunjukkan pesan moralnya. Memimpin satu keluarga 25 tahun sudah boleh. Tapi kenapa Allah melantiknya menjadi rasul 40 tahun? Ada pesan moral. Di bawah 40 tahun belum bisa kau mimpin. Bisa, tapi resikonya besar. Nah, jangan lagi kau kait-kaitkan pilpres. Tidak ada hubungannya. Ini awas. Mengerti? Ya. Nggih. Sebelum saya lanjut, saya kasihan sama ini orang dua berdiri dari tadi. Duduk saja Mas, duduk saja, aman-aman, duduk saja, duduk. Nggak tega saya lihat sampean berdiri lama-lama. Dan saya kalau ceramah bisa 2 jam. Kan nggak enak kalau saya lagi ceramah duduk. Lebih saya suruh duduk saja ya. Makasih Mas ya. Nggih, ini dari Pekalongan. Pemalang. Itu? Nah, Pemalang, Masya Allah, sampai di Jepang itu Pemalang, luar biasa. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah. Allah perintah kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah kita haji, Allah tidak haji. Allah perintah kita bayar zakat, Allah tidak bayar zakat. Tapi ketika Allah perintah kita bersolawat, dengar firman Allah, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya. Maka kalian ketika bersalawat, seriuslah bersalawat. Jangan salawat sambil merokok. Salatullah salamullah. Itu tidak salah, tapi tidak beradab. Ya, kau aja bicara depannya kedubes merokok, dibilang kau kurang ajar ini. Maka kalau bersalawat, yusalluna ala nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah dengan sebaik-baik salawat. Bayangkan seolah-olah ada nabi di depan kita, kita jabat tangannya. Ulama saja kita jabat tangan. Itu, ini nabi, kita sebut namanya, sebut dengan semulia-mulianya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Terima kasih. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Ketua KMII Jepang beserta para pengurus. Nggih Gus. Nggih. Ketua DKM NU At-Taqwa beserta para pengurus. Nggih. Nggih. Rais Surya dan Ketua PCNU Jepang. Nggih Ketua. Nggih. Seluruh jajaran KBRI yang berpartisipasi pada acara ini serta para hadirin dan hadirat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu. Ada lupa Profesor ada di sini. Mohon maaf saya tidak sebut namanya Pak, saya takut salah. Tapi dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun. Punten. Ibu bapak mau ke sini untuk apa? Bukan di masjid ini maksud saya. Bukan di Jepang. Mau apa? Mau ngaji? Mau ketemu Dasat Latif? Kecewa.
jelek, pendek, hitam, pesek. Apa kelebihannya? Tak. Ngeri nih mak-mak nih. Kita datang karena kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita datang karena kita mau mendengar kisah Nabi. Mudah-mudahan kita bisa meneladani. Saya ini keliling-keliling ceramah dari tahun ke tahun, maulid selalu sama hikmahnya. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. Cuma bagaimana kau mau meneladani Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya? Makanya penting kita tahu sejarah. Dan sejarah itu kita bisa dapat melalui ceramah maulid. Maka saudara-saudara yang tidak mau maulid silahkan. Kami hormat, tapi jangan kamu tuduh kami sesat. Kita sama-sama yang tidak mau maulid silahkan. Yang mau maulid kita hormati. Baru belajar agama 2 bulan. Oh, maulid bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Mereka yang ikut berbuat sesat. Pelan-pelan juga. Kalau tidak ada pada zaman Nabi, ya sudah. Kau jangan pergi kerja, jangan pakai mobil. Kenapa? Nabi tidak pernah pakai mobil. Kau pergilah tanah suci, jangan pakai pesawat. Kenapa? Nabi tidak pernah umroh pakai pesawat. Kau pakailah itu onta. Dari Jepang ke onta, naik onta. 17 tahun kau tidak sampai. Maka mari saling menghormati. Mau maulid silahkan, tidak mau maulid silahkan. Enak kita perasaan kalau kita tidak saling menyalahkan. Nggih. Berdiri dulu. Yang putih rambutnya sendiri. Nah, dari tadi saya lihat-lihat ini. Kok belum selesai? Berdiri dulu. Saya tanya sampean. Berapa anaknya Nabi? Banyak. Ya baik juga Pak. Nggak mau susah ini Bapak ini. Oke. G, terima kasih. Mana lagi? Ini. G, diri. Siapa nama anak pertamanya Nabi? Siapa? Fatimah As-Zahra. G, duduk. 2 kasus salah. Iya toh? Anaknya Nabi siapa? Yang pertama Qasim. Berapa anaknya Nabi? 7. Baru kau tahu toh? Ini hikmahnya maulid. Minimal sampai akhir hayatmu kau tahu anaknya Nabi 7. Itu hikmahnya maulid. Minimal kau bawa pulang 7 anaknya Nabi. Saya tanya sedulur-sedulur saklawase. Siapa namanya anaknya Jokowi? Dia tahu semua, padahal demi Allah dia tidak akan memberimu syafaat di akhirat. Iya. Makanya penting kita peringati ini supaya kita tahu. Saya zaman kecil cepat sekali saya tahu sejarah Nabi. Kenapa? Emak saya perkenalkan melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. 1. Oh, Nabi lahir zaman jahiliyah, bukan zaman batu. Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Oh, Nabi Muhammad, Nabi terakhir. Ditanya lagi siapa nama ibunya? Siti Aminah. Ibunya. Bapaknya? Abdullah. Nah, ayahnya. Di mana tinggal? Madinah tempat tinggalnya. Coba, ditahu bapaknya, ditahu ibunya di mana tinggal Madinah. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Dewasa baru diangkat Rasul, bukan 25 tahun. 25 tahun itu menjadi suami, menunjukkan pesan moralnya. Memimpin satu keluarga 25 tahun sudah boleh. Tapi kenapa Allah melantiknya menjadi Rasul 40 tahun? Ada pesan moral. Di bawah 40 tahun belum bisa kau mimpin. Bisa tapi resikonya besar.
Jangan lagi kau kait-kaitkan pilpres. Tidak ada hubungannya. Ini awas. Mengerti? Ya. Nggih. Iya. Siapa yang ngangkat? Oleh Allah yang kuasa. Yang angkat Allah. Bukan ketua PCNU. Bukan ketua umum Muhammadiyah. Siapa yang angkat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu zaman dulu tapi luar biasa. Iya toh? Itu dulu. Lagunya ibu-ibu dulu. Sudah. Sekarang lagunya mak-mak apa? Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek-capek gara-gara dia. Ya, nah, banyak cerita-cerita Nabi yang menarik. Ditelitilah hidupnya Nabi. Dari semua tokoh dunia, Rasulullah manusia yang paling lengkap sejarah hidupnya. Sampai ucapannya didokumentasi. Pada waktu itu tidak ada tulisan. Belum tahu orang merekam. Pada zaman itu belum ada video, belum ada kamera. Tapi Rasulullah jejak hidupnya sejak belum lahir sudah ada pengetahuan dan informasi tentang beliau. Ucapan-ucapannya dicatat, perlakuan-perlakuannya, kelakuan pribadinya, perbuatannya dicatat secara lengkap. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi diusir, difitnah, diteror fisik dan mentalnya. Akhirnya Nabi coba-coba minta pertolongan ke Taif. Sampai di Taif dengan harapan mudah-mudahan orang bersimpati dan menolongnya. Tapi apa yang didapati Nabi? Dilempari anak muda. Keluar kau tukang bohong, keluar kau, dilempar. Sampai berdarah Nabi. Begitu Nabi berdarah, datang malaikat Jibril membawa bantuan. Muhammad, sudah keterlaluan orang-orang yang ada di sini. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja. Saya hancurkan semua masyarakat Taif ini. Kau berdoa saja. Kira-kira kalau bapak lagi diteror tiba-tiba datang tentara. Bagaimana ada saat? Ini ada satu peleton. Hancurkan. Ratakan semua. Kurang ngajar. Tapi Nabi tidak. Beliau malah berkata, ya Jibril, kalau betul Allah ingin mendengar doaku, saya berdoa kepada Allah. Jangan kau hancurkan mereka. Berikan mereka hidayah. Dia memperlakukanku seperti itu karena dia tidak tahu apa yang kubawa. Kalau mereka tidak beriman kepadaku, paling tidak anak dan cucunya nanti yang akan beriman kepadaku. Dan terbukti sampai detik ini tidak satupun orang di Taif yang tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlaknya Rasulullah. Sehingga wajar sampai detik ini dicintai oleh umatnya. Sampai detik ini dibela oleh umatnya. Jangankan dihina di makamnya, namanya saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang injak-injak, pasti dia menjadi musuh umat Islam sedunia. Begitu dia mau kelihakannya. Padahal beliau tidak punya tim sukses. Beliau tidak punya partai pengusung. Tidak punya cukong 9 naga. Tidak ada semua itu. Tapi Allah muliakan. Kenapa? Karena akhlaknya yang begitu baik. Sehingga Allah pun takjub kepada akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa hebatnya Fir'aun? Kurang apa hebatnya Fir'aun? Raja. Orang tidak berani tatap matanya. Punya pasukan yang hebat. Membangun piramida. Hebat itu Fir'aun. Tapi akhlaknya buruk, Allah hinakan sehina-hinanya. Sampai detik ini
Allah mengabadikan dalam Quran diharamkan Fir'aun masuk surga. Dan Allah mengutuk Fir'aun, tidak akan ada manusia yang senang dengan Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mau memberi nama anaknya Fir'aun. Mau, Bu? Nah, Fir'aun itu ada dalam Quran. Populer, elektabilitasnya 100%. Saya kasih kau nama Fir'aun. Beleng-beleng. Maka kita contoh, kalau kalian cinta kepada Nabi, tidak usah banyak cerita. Muliakan akhlak kalian. Tunjukkan di Jepang ini, saya umatnya Rasulullah. Jangan sampai akhlaknya orang Jepang jauh lebih baik daripada kalian, umat Rasulullah. Coba lihat orang Jepang, Masya Allah. Ketemu. Hai. Arigato. Masya Allah. Tidak ada sampah berkeliaran. Saya keliling-keliling luar biasa. Kita di Indonesia 88% umat Islam. Tiap tahun peringatan Maulid. Bukan cuma satu kali. Maulid di masjidnya, Maulid di kompleksnya, Maulid arisannya. 4 kali 1 bulan dengar Maulid. Akhlaknya kurang ajar. Berbeda pilihan partai baku buli. Berbeda pilihan calon presiden saling menyerang. Hah? Saudara-saudara sekalian, jangan berperang, jangan bertengkar, jangan berpecah belah di sini hanya karena kamu berbeda pilihan. Apa yang kamu mau? Coba itu politisi. Kok masih ingat 2019? Masih? Siapa dia lawan Pak Jokowi? Prabowo. Setelah pelantikan, temang lagi dia, Pak. Satu paket. Kamu masih baku musuh teman sekamarmu. Apa kau dah apa? Hei. Akhlak. Bicara akhlak tidak usah jauh-jauh. Pertama, akhlak dalam rumah tanggamu. Akhlak kepada anak. Akhlak kepada orang tua. Jangan sampai ibu menelantarkan anak. Hati-hati ibu-ibu yang kerja di sini. Yang bawa anak, hati-hati. Bu, kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Bener. Jangan harap suamimu kawin lagi. Iya toh Pak? Iya toh Pak? Lihat itu suamimu. Kok masih hidup saja dia sudah mau kawin? Siapa yang doakan? Adik-adikku yang masih muda istrinya. Ketika kau meninggal, siapa doakan kamu? Istrimu. Kawin lagi. Temanmu, jangan harap. Coba lihat grup WhatsAppmu. Sampean semua sudah punya grup WhatsApp kan? Kalau ada meninggal, apa dia ketik doa? Enggak, dia cuma kirim stiker Al-Fatihah. Siapa doakan? Anak. Saya yakin anak-anak sedulur sekalian tidak akan ada yang mati kelaparan. Saya yakin tidak akan mati kemiskinan anakmu karena kau jatang cari nafkah untuk baik kehidupan ekonomi. Yang perlu cemaskan akhlaknya anakmu, akidahnya anakmu. Jangan sampai dia gadis disenangi sama orang sini, beda agama, lalu kau bilang kami keluarga modern. Bapaknya non muslim, ibunya muslim, anaknya Hindu, anaknya Buddha. Bukan itu namanya keluarga modern, itu gado-gado. Nasi campur. Iya. Maka pelihara anak. Ini ibu-ibu ini demi Allah, anak masa depan kita. Apa ibu bapak tidak mengharapkan ketika sudah di alam kubur, setiap sujud anak kita, dalam sujud terakhirnya dia berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bu, Pak, bisa ndak anakmu jadi anggota DPR tidak pernah caleg?
Tidak mungkin. Bisa ndak anakmu jadi tentara tidak pernah daftar tentara? Bisa ndak anakmu jadi dokter tidak pernah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anakmu soleh dan soleha meskipun tidak ada sekolah? Bisa ndak anakmu jadi soleh dan soleha meskipun tidak tentara? Bisa. Maka sesungguhnya Allah mudahkan itu agar kalian punya pembekalan, bendahara, harta yang sangat berharga, anak yang soleh dan soleha. Tidak usah bangga kok anakmu pintar bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Inggris kalau dia tidak tahu ngaji. Apa hebatnya pintar bahasa Jepang? Saya tidak pernah kursus bahasa Jepang, tidak ada masalah saya di sini. Kenapa? Ada Google Translate. Kemarin saya bilang, tolong tunjukkan saya makanan halal. Sudah aman toh. Begitu saya coba lagi tadi Google Translate, saya tidak takut sama istri saya. Dan sudah bilang, kamu pembohong. Ya, saudara-saudara sekalian, tidak usah bangga kalau anakmu pintar bahasa Inggris. Kenapa? Banyak yang pintar bahasa Inggris. Apa betul banyak? Kok ke Inggris? Serius Pak, anak-anak di Inggris Pak, Masya Allah, lancar betul bahasa Inggris Pak. Bu, kalau sampean meninggal, anakmu berdoa pakai bahasa Jepang, anakmu berdoa pakai bahasa Inggris. Oh my God. Nah, pasti bahasa Jawa. Ya. Maka Bu, didik anak dengan sebaik-baiknya. Pak, kalau anakmu ada di sini, awasi dia. Jangan sampai dia laki-laki tapi nafsunya sama laki-laki. Banyak saya ke sini, boy, cantik-cantik itu cowoknya ya orang sini Pak. Hati-hati, itu yang paling parah. Maka lindungi anak-anak kalian. Demi Allah, dunia ini sementara. Wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini sementara, dunia tipu daya. Jangan sampai kalian sudah bermewah-mewah dunia. Betul Allah kasih kau rezeki, di kampungmu bagus rumahmu, di kampungmu mobilmu bagus, isi rumahmu mewah, tapi anakmu tidak ada yang beres. Sudah balik tidak pakai jilbab, laki-laki dia bonceng ceweknya tidak malu. Tidak ada gunanya semua duniamu. Kecil ini dunia di sisi Allah kalau kamu baik agamamu. Maka ibu-ibu didik anak. Ya. Apa boleh buat? Kita jauh, Ustadz. Anak kita di kampung. Titipkan ke pesantren. Kalau ibu sudah ke sini, titip di pesantren. Biar ustadz-ustazanya yang didik mereka. Ya. Satu, akhlak kepada anak. Saya heran kalau ada ibu-ibu tidak perhatikan anaknya. Kenapa betapa sulitnya itu ibu-ibu dibanding bapak? Kalau ibu-ibu melahirkan, ada yang senyum. Ada ibu-ibu senyum melahirkan. Keluar kau nak. Nggak mungkin. Ayo nak, keluar dong. Ibu sudah lama menunggu nih. Nggak mungkin. Suami stres. Istri, tapi masih sempat merokok. Sudah melahirkan, membesarkannya, menyusui. Masih ingat waktu menyusui Bu? Apalagi waktu tumbuh giginya. Kata suaminya, kenapa sih Bu? Aduh Pak. Kau tinju anakmu. Enggak. Uju, aduh nak, lepas nak, aduh. Siang anaknya.
Maka penderitaan ibu itu jangan sampai melahirkan anak yang durhaka, tidak tahu agama. Tidak ada artinya ini dunia kalau anak kita sudah berantakan. Seberapa banyak orang tua yang curhat sama saya, sukses dunianya, tapi begitu anaknya dia tahu narkoba, begitu anaknya LGBT, dia bernangis, dia bilang tidak ada artinya semua ini dunia, anak saya sudah hancur. Sebelum segalanya terlambat, akhlak didik anakmu kepada anak. Selanjutnya suami kepada istri. Kau ingat waktu masih menikah? Apa kau ambil ke? Coba ingat-ingat waktu kau ijab kabul. Siapa yang kau jadikan gadai supaya halal itu anaknya orang? Siapa yang dijadikan gadai? Allah. Saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Fatimah dengan mahar seperangkat alat sholat. Alat sholat aja itu kau bawa, bukan mobil. Seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Kau ambil anaknya orang, lengkap giginya, bagus telinganya. Tidak perlu lagi kau ajari halal haram. Dia sudah tahu siapa yang didik anaknya. Lalu kau bawa ke Jepang sini. Lalu kau sampai di Jepang, kau sakiti perasaannya, kau selingkuh dan kau tempeleng. Tenang ibu. Bagaimana rezekimu mau mudah kalau kau tidak menghargai istrimu yang selalu berdoa di rumah? Kalau mau baik rezekimu, saudaraku, muliakan istrimu. Jangan pernah kau hianati. Tenang ibu, saya bela kau. Itulah sebabnya ketika Nabi tanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya taati? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Setelah itu ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Ini memang warga NU kalau kita cerita poligami. Wah, berani. Berani. Dia bilang istrimu, coba. Nggak, cuma bercanda. Muliakan istrimu. Ya, coba deh mulai besok. Insya Allah rezekimu jauh lebih baik. Ya, jangan kau hina. Tapi istri saya jelek. Ya takdirmu. Siapa yang tentukan jodoh? Allah. Kita yakin Allah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Maka diberikanlah istrimu itu yang jelek. Kenapa jelek? Karena kalau cantik dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Ibu juga. Jangan keterlaluan, ya. Bu, lihat itu suami kasihan. Dia tinggalkan kampung halaman, dia tinggalkan orang tuanya karena datang cari nafkah untuk kalian sebagai istrinya. Supaya kalian pulang kampung bisa pakai emas, kalian pulang kampung pakai baju baru, kalian pulang kampung punya mobil. Supaya apa? Supaya kamu dimuliakan dan dihormati saudaramu. Ngeri memang ini emak-emak. Inilah makhluk terkuat, ras terkuat di bumi. Bayangkan Ustadz aja dia komplain. Astagfirullah. Jadi komplain, dia fitnah, dia gosipi. Saya lewat tiba-tiba dia bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Ini nih kelakuannya sebenarnya. Ya, Bu. Akhlak kepada anak, akhlak kepada suami, akhlak kepada istri, dan akhlak bertetangga. Salah satu hal yang membuat kita
bersyukur menjadi bangsa Indonesia karena kita punya kekerabatan, kekeluargaan. Anda kan hidup di sini, bandingkan orang di sini. Tetangga Anda kenal. Kita orang Islam, tetanggamu, saudaramu, apalagi dia kalau seagama. Innamal mu'minuna ikhwa. Orang Islam itu bersaudara. Meskipun kita tidak seibu sebapak, kalau dia tetangga, maka itu saudara kita. Bu, merantau. Bu, kalau ada kebakaran siapa yang lebih dulu datang? Oh, tetangga dulu, Bu. Kalau pemadam kebakaran tidak ada lewat kempes ban mobilnya? Apa? Kok kalah saya? Luar biasa nih mama ini. Saya bisa bayangkan bagaimana tekanannya suaminya. Ayo, saudara-saudara sekalian, kalau anakmu sakit, saudaramu ada di pulau lain, siapa yang lebih utama dulu memberi kabarmu? Tetangga. Maka hormati tetangga. Begitu Islam mewajibkan kita memuliakan tetangga, sampai perkara tumbuhannya pun diurus. Maksudnya apa, Ustaz? Kamu pelihara mangga, ternyata manggamu itu menyeberang pagar. Nyebrang pagar. Yang nyebrang pagar itu haknya tetangga. Kenapa haknya tetangga? Karena tetanggamu yang bersihkan sampahnya. Ditanya saya, bagaimana kalau istrinya tetangganya nyebrang pagar, Ustaz? Itu lain ceritanya. Intinya berakhlak kepada tetangga. Sampaikan kepada saudaramu yang jaga rumahmu di sana, jangan sampai binatang ternak saya mengganggu tetangga. Jangan sampai pohon-pohon merepotkan tetangga. Itulah Islam yang baik. Akhlak dalam bertetangga. Setelah itu, akhlak kepada gurumu, akhlak kepada ulamamu. Saudara-saudara sekalian, tahu halal haram dari mana? Dari guru, bukan dari presiden. Akhlak bertetangga tahu dari mana? Dari ulama kita. Maka muliakan ulamamu. Bukan lihat dasatnya, tapi ilmunya. Kalian kalau ngundang artis, Masya Allah, sangat dimuliakan. Jemput, kasih bisnis kelas. Dia datang kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Dia bawa alamat palsu. Nggak juga dikasih pegang kau pahanya, dikasih lihat-lihat saja. Ting, ting, ting. Iya toh, nggak dikasih pegang, kau dikasih lihat-lihat saja. Begitu kau undang ulamamu, kau jemput, nggak, kirim Grab motor tua, nggak ada stang kakinya satu di belakang, tergantunglah kakinya Pak Imam. Begitu pulang kau kasih uang cuma 100.000. Berhujan-hujan, 1 jam dia tinggalkan keluarganya. Kau tidak hormati ulamamu. Tidak mungkin agama lain menghormati ulamamu. Siapa? Ulama kalian. Itulah saya senangnya sama kaum-kaum Nahdiyin, sangat memuliakan ulama. Ya. Saudaraku, kalau Allah takdirkan kamu kaya, Allah takdirkan kau jadi pejabat, undanglah itu ulamamu ke rumahmu. Kasih makan yang enak-enak. Coba lihat itu ulama kalau masuk ke rumah mewah, takjub kan? Bagus betul. Iya toh? Jangan malah kau bawa. Nggak kau jemput. Jemputlah pakai kendaraan mewah. Supaya dia merasa dihormati. Kasih honor. Jangan kau pucat kucuk-kucuk. Apa kau? Kasih amplop. Kasih map. Itu adab. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai salah tukar. Saya pernah Pak Ketua, sampai di rumah di mobil saya buka lah, itu saya punya amplop. Wih, astagfirullah, salah kasih, susunan acara dikasih saya. Ya, muliakan ulamamu. Ya,
Nah, sudah itu kepada teman kantor. Muliakan. Dia suka fitnah saya. Alhamdulillah, yang penting dia bahagia. Kok alhamdulillah? Karena dosamu diambil nanti di akhirat. Amalnya kau ambil. Maka kalau dia cerita kamu, difitnah kamu di grup WhatsApp, jangan balas. Karena kalau kau balas, sama derajatmu di sisi Allah. Ya, sudah itu, maka berikutnya adalah kalau kalian cinta kepada Rasulullah, amalkan sunnah-sunnahnya. Amalkan sunnahnya. Mulai yang gampang-gampang. Yang gampang-gampang, paling gampang. Satu, selalu ada wudhu. Saudaraku, kemana-mana kau wudhu. Mau pergi kerja, wudhu dulu. Mau tidur pun Nabi wudhu. Orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul, dicintai Allah. Kalau kalian mau dicintai Allah, biasakan wudhu. Mau pergi kantor, kan Anda mandi dulu toh. Setelah mandi, wudhulah. Sudah wudhu, batal, ya batal. Tapi cuma sedikit keluar Ustaz, tetap batal. Wudhu lagi. Dan ketika kau ulang, pasti ada pahala di dalamnya. Yang kedua, orang yang selalu ada wudhunya terhindar dari dosa. Kok bisa? Coba kalau kau jabat tangan ada wudhumu. Kan tidak mau toh? Jangan. Ada wudhuku. Saya dulu waktu sekolah kalau ada wudhu, saya naik mobil angkot, saya tidak mau duduk dekat sama cewek. Kenapa? Nanti rusak wudhuku. Tapi begitu ada wudhu, tidak ada wudhu, bahwa saya dekat sama cewek, belum direm, saya nyosor duluan. Ya. Dua, biasakan sholat duha. Kalian datang ke sini ngejar dunia, tapi tidak mungkin Allah kasih kau kalau kau jauhi dunia Allah. Maka sholat duha, Allah kasih fasilitas kita sholat duha. Minta. Tidak ada waktu Ustaz, libur Sabtu Ahad kamu libur, sholat duha. Sebelum keluar jogging, sholat duha 2 rakaat sampai 8. Saya tidak tahu niatnya. Niat tidak harus diucapkan. Niat sudah ada dalam hati, itulah niat. Anda wudhu ada dalam hati, saya mau sholat duha, itu niat. Bapak-bapak lagi duduk tiba-tiba berdiri, saya mau wudhu, saya mau sholat duha, itu niat, tidak harus dilafazkan. Sholli sunatal duha rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak kuhafal itu Ustaz, bahasa Indonesia. Saya niat sholat duha 2 rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu pun kau tidak tahu, kau menghadap kiblat saja berdiri. Tuhan sholat duha, Allah. Ya dah. Nah, sudah sujud terakhir kau sampaikan kepada Allah. Ya Allah, capek sudah saya kerja di sini ya Allah. Murahkan rezekiku supaya saya punya modal bisa balik kampung buka usaha kecil-kecilan. Saya ingin dekat dengan orang tua saya yang sudah sakit. Ya Allah, murahkan rezekiku. Sholat duha. Sudah itu 2 rakaat, masih ada waktu, ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Sudah. Daripada kau usalli tidak kau hafal, tidak sholatlah kau. Usalli ini langsung duduk, tanya kenapa kau tidak jadi sholat? Saya lupa usallinya. Tidak mesti ya, sholat duha ya, sholat duha. Ada sekalian apa bacaannya? Sama sholat sunnah yang lain. Sudah baca doa iftitah, baca al-fatihah, sudah itu surat pendek minimal 1 ayat, minimal 1 ayat. Idealnya wadduha dengan al-kafirun. Kalau kau hafal, kalau tidak hafal, tidak usah cari yang kul-kul saja. Jangan bikin susah hidupmu. Dan sok pintar baca wadduha, tidak tahu akhirnya. Rakaat kedua tambah susah lagi. Al-kafirun, tak putar tidak mau sampai. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abattum, wala antum abidu, wala ana. Putar dia. Ibu membayangkan diri sendiri toh. Ya, sholat duha.
Setelah itu Allah kasih kalian rezeki, bersedekahlah. Sedekah. Harga diri kita umat Islam tentang masjid ini tidak mungkin dari orang lain, kita sendiri. Adik-adik, gajimu 10 juta, demi Allah belum tentu kau punya. Kau tabung cukup 200 juta. Begitu 210 juta, sakaratil maut, mati. Siapa yang ngambil itu? Tidak ada istrimu, tidak ada anakmu. Siapa yang ngambil? Saudaramu yang selama ini kurang ngajar sama kau. Daripada diambil saudaramu, lebih baik kau sedekahkan. Ibu-ibu, setengah mati cari duit, tabung. Begitu meninggal, siapa yang ngambil? Oh enggak, istri kedua. Dia kawin lagi suamimu. Daripada diambil istri kedua, mending kau sedekah. Saya tidak bisa hafal Quran. Tidak usah, memang sudah susah ibu bapak hafal Quran. Gimana caranya? Kau pelihara penghafal Quran di kampungmu. Telepon gurunya, telepon pesantrennya. Ada anak hafal Quran? Ada bu, 2 orang saya tanggung tiap bulan. Maka sama hukumnya, sama derajatnya, sama posisinya anak kandungmu sendiri. Tidak usah jadi ustadz, berat. Cukup dasat latif. Supaya kau dapat pahalanya seperti dasat latif, kau tanggung. Memang kau ini pelit semua ini. Ustadz, tidak usah pusing soal bensin. Ustadz dalam dakwah, insya Allah saya kirim 1000 tiap bulan ke rekeningnya Pak Ustadz. Mudah-mudahan berkah. Selama mobil saya pakai dakwah, selama itu sedulur-sedulur dapat pahala seperti pahala saya, tanpa mengurangi pahala saya. Gampang toh. Cuma ketika kau mau bersedekah, setan masuk. Sok kaya. Jangan. Simpan, investasi impus. Ada orang pelit betul. Dia tarik uang dompetnya. Ada anak muda sholat Jumat kan, lewat celengan. Anak muda, banyak betul dia mau ambil kan. Ternyata dia cari yang paling kecil, masuk celengan. Sudah itu ditepuk pundaknya dari belakang. Pak Haji. Anak muda ini dorong duit 100.000. Dalam hati, hebat ini anak muda, masih muda 100.000. Dia kasih masuk. Begitu masuk celengan, kata anak muda, Pak Haji, duitnya tadi jatuh dari dompet. Apalagi sudah masuk celengan. Begitu pelitnya, selesai sholat Jumat dia pergi kasih tahu panitia, salah masuk ini uang merah. Demi Allah, tidak ada orang yang tidak senang orang dermawan. Kalian merantau, belum besar tanggunganmu, tapi gajimu cukup besar. Kau sampaikanlah sedekah di kampungmu supaya orang tuamu bangga. Pak, saya dengar masjid lagi direnovasi. Ya nak, saya tanggung 100 sak semen. Tidak mahal. Tapi semen itu dipakai bangun masjid. Selama masjid itu dipakai, kamu dapat kiriman amal meskipun kamu sudah jadi tulang belulang. Dekat. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Boleh saya lihat yang tadi yang naik sepeda 3 jam katanya dari rumahnya. Mana orangnya? Mana orangnya? Ada ya? Oh sudah pulang? Mas Muhammad Salahuddin untuk berdiri. Oh ya. Oh masya Allah. Ya, Mas, saya tidak banyak duit, tapi kira-kira sampean cocok enggak baju saya? Kalau enggak cocok, dicocokin. Masya Allah. Ya, tapi masih lebih jauh saya. Saya kemarin sebelum ke sini naik mobil 16 jam. Pedalaman Sulawesi Barat. Sudah itu naik pesawat dari Jakarta 2 jam. Kemudian ke Kuala Lumpur 2 jam. Lalu dari Kuala Lumpur 6 jam. Lalu naik mobil lagi.
Tapi itu tidak ada artinya setelah saya melihat sedulur-sedulur sekalian. Senang ya. Jenenge siapa Mas? Muhammad Solehuddin. Solehuddin. Panggilannya? Soleh. Soleh. Andai saja kau Bugis pasti panggilanmu Udin. Orang Bugis itu pakai suka Udin. Tapi dia tidak bilang Udin, dia bilang Udin. Kelebihan G, Udin. Yang lebih G-nya kadang-kala dikurangi. Assalamualaikum. Solehuddin. Kalau sampean catat nomor HP saya, nanti saya kirimi baju seperti saya dengan ukuran. Kamu pakai ukuran apa? Baju saya seperti ini. Apa itu samiwon? Saya tidak suka rawon. Oh sama. Matur nuwun. Kalau gitu nanti saya simpankan kamu baju saya ada di mobil yang sudah saya pakai. Saya mohon maaf karena baju saya terbatas. Matur suwun ya, makasih ya. Sampean sudah menikah? Belum, Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan kamu dapat jodoh. Cari yang cantik, kaya, orang tuanya baik. Siapa bilang playboy? Orang naik sepeda playboy. Ya, kemudian bagus agamanya, insya Allah. Saya Mas, tidak pernah kenal istri saya yang ada sekarang, tidak pernah pacaran, tidak pernah lihat foto, tidak pernah lihat video. Nanti saya ketemu setelah ijab kabul. Allahu Akbar, cantik. Saya ditanya siapa tercantik, ada di YouTube itu, kau lihat tak? Kalau kau tidak percaya, dia tanya Ustadz siapa perempuan tercantik di dunia? Satu, istriku. Dia bilang, kawan saya bilang istri saya urusanmu, saya tidak urus istrimu. Yang kedua, ibu saya. Tidak usah kau galau dek soal istri. Kau bangun sholat tahajud, Allah kirimkan kau yang terbaik. Amin. G. Ya. G. Terima kasih Mas ya. Semoga gayu-gayuannya Anda menjadi amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih. Matur suwun. Habis? Selesai? Sudah. Pak Ketua masuk Isya ya? Isya kan sekarang? Ya sudahlah. Nggih, silakan. Ada apa lagi acara berikutnya? Ada yang mau bertanya? Silakan.